Hai semua, nggak kerasa nih udah 3 hari aku nemenin kalian sharing-sharing di pra acara PKM MTJ 2021. Nah, untuk hari ini aku bakal ngajak kalian ngobrol-ngobrol lagi tentang materi critical thinking. Dan di sebelah aku udah sama kakak yang luar biasa banget nih. Kak bisa say hi sama perkenalan dikit. Halo. Sama adik-adiknya. Perkenalkan, nama saya Elay Alhuda, saya alumni Hima 2018. Udah, cukup. Nah kak, kan pernah di Hima ya berarti? Pernah. 2 periode? 2 periode. 2 periode. Bisa kasih kayak gimana sih perjalanan mas di Hima? Perjalanan gitu ya ngobrolnya. Pertama masuk Hima, magang di Departemen PPSDM. SDM. Terus lanjut lagi ke fungsionaris sebagai TAF di PPSDM juga. Terus lanjut lagi jadi fungsionaris. Alhamdulillah diamanai sebagai kepala departemen di PPSDM juga. Oke, berarti 2 periode tersebut mas di PPSDM. Full PPSDM. Dari awal sampai akhir PPSDM, mantep. Nah, untuk hari ini kan materi yang bakal kita bahas tentang critical thinking. Gak mungkin dong orang hidup gak berpikir. Bener. Nah, lanjut nih langsung aja. Kalau menurut mas sendiri, critical thinking itu seperti apa? Critical thinking itu seperti apa? Kalau diambil dari itu ya, tokoh itu ada Immanuel Kant dari India, filsafat abad 18 itu mengartikan critical thinking itu adalah suatu pemikiran tersendiri yang berani mengambil tindakan sendiri tanpa mengulang apa yang telah dilakukan pendahulunya. Jadi benar-benar itu pure dari tindakan dia sendiri. Oh gitu. Terus kalau manfaat yang kita dapetin dari critical thinking sendiri itu apa mas? Kalau sebenarnya manfaat itu banyak ya. Seperti simpelnya aja, kita bisa terhindar dari berita hoax. Oh iya, kan sekarang ramai banget tentang iya. Dengan critical thinking kan kita mesti bertanya-tanya apakah berita ini benar atau tidak, kita cari sumber yang lain dan lain-lain, itu bakal mengurangi kita dari paparan berita hoax. Yang kedua itu ada namanya kita bisa merdeka dalam berpikir. Oh iya, kebebasan dalam berpikir. Iya, maksudnya itu kita sebelum melakukan sesuatu itu kan perlu berpikir dulu apakah ini benar-benar cocok atau tidak. Nah, akhirnya setelah kita melakukan itu benar-benar kita itu tahu ini tuh 100% diri kita sebenarnya. Berarti menurut pendapat kita sendiri tanpa ada orang lain yang iya. sangkut paut. Terus ada lagi dengan critical thinking kita bisa open minded, berpikir terbuka dengan hal-hal baru. Kan critical thinking itu tidak melulu soal kita berpikir mengenai suatu topik itu dalam satu sudut aja. Kita perlu memandang dari sudut-sudut yang lain seperti point of view dari si A, si B, dan si C. Terus itu sih. Keren banget sih penjelasan dari mas ini. Udah dijelasin panjang lebar nih. Terus kan ini seumpama ya mas, ada orang yang emang ngerti banyak tentang sejarah atau fakta-fakta tertentu. Nah kalau dibandingin perbedaan dari orang yang bisa katakanlah orang pandai sama orang yang mampu berpikir kritis, itu kayak gimana menurut mas sendiri? Kalau perbedaan itu sebenarnya udah beda pembahasan ya. Critical thinking itu udah the next levelnya orang pandai. Bahasanya gitu, kalau orang pandai kita cuma memiliki wawasan aja yang luas, terus banyak ilmu. Sedangkan critical thinking itu lanjutannya dari itu, kita mempertanyakan mengenai materi ini, materi itu, dan lain-lain. Kalau ini seumpama aku ngomong orang pandai belum tentu memiliki kemampuan berpikir kritis, tapi orang yang berpikir kritis pasti orang pandai. Itu setuju gak mas? Bisa dibilang seperti itu ya. Kalau orang pandai kan gimana ya, tahu informasi banyak kan. Kalau orang kritis itu, berpikir kritis itu sebenarnya informasinya dia dikit awalnya. Dia bertanya-tanya ke orang lain, akhirnya informasinya pun jadi banyak. Mau bertanya. Iya. Lanjut aja nih mas. Kalau
dari Mas bisa ngasih contoh gak gimana cara nggak contoh deh, bagaimana cara membentuk critical thinking kalau menurut Mas? Kalau membentuk critical thinking itu sebenarnya semua orang tuh udah bisa berpikir kritis. Nah, cara mengasahnya itu kita bisa melakukan beberapa step sebelum kita mempunyai argumen yang kuat. Ya, step yang pertama itu kita berpikir soal mengenai topik itu dengan adil atau tidak memihak salah satu pihak. Kan sering nih ada berita soal peristiwa ini. Nah, kalau semisal kita lihat dari sudut pandang si pembawa berita itu pasti akan memihak salah satu pihak. Nah, kita usahakan itu kita di tengah-tengahnya, kita balance antara pihak yang kanan sama yang kiri. Berarti kita nontonnya tuh dari pihak A, dari pihak B juga biar nggak langsung ngambil kesimpulan gitu. Ya, bisa. Terus habis itu dengan kita bersikap adil itu kita mesti sadar akan adanya bias. Bias kan seperti itu apa ya? Dalam diri kita sendiri ada itu loh, suka apa tidak dengan berita ini. Iya. Nah, semisal gitu. moodnya, misal itu membahas politik, wah bias dari dalam diri biasanya nggak suka sama politik. Nah, tapi kan kembali lagi tadi yang step pertama, kita harus seadil-adilnya. Jadi tetap harus melihat dari sudut pandang orang lain dulu, politik itu seperti apa dan lain-lain. Tapi kan kadang susah banget nih Mas, kalau seumpama kita lagi nggak mood, seumpama nggak suka sama ini, tapi ada masalah yang membahas tentang itu. Kayak dari Mas menyikapinya kayak gimana? Kalau menyikapi kayak gitu sebenarnya selanjutnya ada step lagi nih yang namanya itu kita ngumpulin argumen orang lain. Pendapat-pendapat dari orang lain. Ngumpulin ide-ide dari orang lain, kan mesti semua topik itu nggak melulu tidak bermanfaat bagi kita. Ada juga topik yang sangat berpengaruh ke kehidupan kita setelah mendengar topik itu. Nah, sehingga kita mungkin dengan membaca argumen dari orang lain, terus kita timbang, kita pilih-pilih, terus akhirnya kita tahu nih mana yang paling bagus, terus mungkin saja itu bisa menjadi perubahan dalam hidup kita. Mantap banget nih penjelasan dari Mas Elay. Mas, kalau dipikir-pikir critical thinking kan merupakan kemampuan. Nah, apa kemampuan tersebut bisa dilatih? Nah, kalau sebenarnya critical thinking itu seperti tadi, semua orang tuh udah punya basic berpikir kritis dari kapan ya, bisa dibilang SMP atau SMA, itu mereka sudah dituntut cara berpikir kritis. Nah, untuk semakin bisa memahami ilmu itu, kita perlu belajar seperti yang dikatakan oleh John Peterson dalam bukunya, itu mengatakan bahwa kita harus berlatih terus-menerus dalam berpikir kritis. Cara berlatihnya itu tahu apa? Menulis. Ya, benar. Menulis. Kan awalnya kita pasti dalam sebuah memecahkan kasus itu banyak sekali ide yang ada di pikiran, kayak benang kusut. Nah, dengan menulis itu kita secara tidak langsung membuat benang kusut itu lebih lurus dan tertata sistematis. Lebih bisa menyampaikan yang seumpama diomongin tuh nggak bisa tersampaikan, tapi dengan nulis tuh bisa lebih enak gitu ya Mas? Iya, selain itu menulis juga kita bisa nih memilih mana yang benar-benar penting, mana yang benar-benar kayak ini tuh cuma ide belakang doang gitu. Terus Mas, aku mau nanya lagi nih tentang materi critical thinking. Kalau dipikirkan critical thinking itu seringkali dianggap kayak kita itu mengkritik, jadi sering tentang berdebat, tapi kedengarannya tuh negatif. Nah, pendapat Mas sendiri gimana kalau membedakan ini tuh critical thinking atau ini orang yang berdebat dan emang mengkritik saja? Nah, sebenarnya itu beda dari critical thinking atau berpikir kritis, itu emang sebenarnya dari kata kritik. Nah, mungkin beberapa golongan masyarakat itu menganggap kata kritik itu sebagai konotasi yang negatif. Nah, tapi dilihat lagi, critical thinking itu mempertanyakan apa yang sedang kita
bicarakan, mempertanyakan apa penyebabnya, terus kenapa bisa terjadi, apa faktornya dan lain-lain. Sedangkan kalau berdebat itu emang dari awal kita sudah nggak seneng nih dari isu ini, makanya kita melakukan kayak penolakan secara halus atau bahkan secara kasar. Iya, seringkali kan kayak kalau debat kan bisa dengan halus, tapi sering terjadi yang kayak kasar-kasar gitu juga. Kalau Mas sendiri, kalau tentang berpikir kritis nih, seumpama ada topik tentang yang Mas gak suka tadi, balik lagi yang tentang Mas gak suka ya. Ya, terus kalau itu posisinya Mas disuruh mikir tentang itu, Mas lebih ke mengkritik atau berpikir kritis? Kalau saya balik lagi ke Kak Yogi, Atau nih aku ditanya, ayo. itu gimana sikap Kak Yogi? Kalau emang menurut fakta-faktanya nggak sesuai, ya kita omong yang sesuai faktanya aja, Mas. Tetap nyelesain sesuatu. Kalau bisa kita mengobservasi dulu masalahnya, mengevaluasi kayak gitu. Nanti kan kita bakal dapat yang namanya hasil, dan itu untuk menjawab semuanya. Nah, itu bisa, tapi kalau dari saya pribadi itu seperti kalau semisal ada topik atau isu yang sedang hangat di masyarakat, saya pilih dulu nih, ini tuh isu atau topik ini berpengaruh atau tidak dalam hidup saya. Kalau semisal tidak berpengaruh, mending saya no comment, karena kan kayak buang-buang waktu, kayak mikirin apa sih yang nggak penting dan lain-lain. Nah, semisal kalau topik ini penting, baru kita melakukan observasi nih, kayak tadi lakukan step by stepnya, terus kita adu argumen dan lain-lain, terus evaluasi topik. Nah, itu sih Keren nih, Mas. Tapi kalau kita berpikir kritis nih, kadang kan orang mikirnya, alah banyak nanya, alah ikutin baik, kayak gitu kan. Nah, menurut pendapat Mas, kalau Mas sedang lagi berpikir kritis tapi diomongin kayak gitu, nah, mungkin mindset masyarakat kita itu ya kurang di situ. Kan tadi berpikir kritis itu banyak nanya ya. banyak nanya. Padahal dengan kita banyak nanya itu, kita tahu nih informasi apa aja yang nggak ada di berita tadi. Nah, kalau sebisa mungkin kita nanya itu berdasarkan kayak apa ya, seperlunya aja lah, kayak semisal 5W plus 1H. Jangan sampai kayak di luar topik itu kamu nanya-nanya. Nah, itu baru cari muka. Cari muka. Kalau di dunia perkuliahan cari muka Biar dapat nilai bagus. bener. Nah, Mas, kalau itu tadi kan dari tentang nanya-nanya critical thinking nih. Kalau di orang tua itu kita sering diomongin alah ngeyel kayak gitu, ngomongin gitu lagi, kayak gimana, Mas? Kalau gitu ya, kalau aku ya dulu mungkin sering nih dipaksa buat masuk ke sini, masuk ke situ. Nah, mungkin berjalannya waktu kita kan makin dewasa, kita mungkin bahasanya udah memiliki keperluan sendiri, memiliki pola sendiri lah, nggak bisa terus bergantung kepada orang tua. Iya. Nah, akhirnya secara perlahan dijelasin ke orang tua, Mbak, Bu, ya, maksud saya ini seperti ini, bukan maksud membantah atau gimana, tapi pemikiran saya mengenai ini itu kayak gini. Nah, kita perlahan-lahan, kalau semisal dari orang tua itu sudah kayak gimana ya, moodnya jelek dari awal, kita cari waktu dulu buat nyari mood orang tua itu bagus. Nah, baru ntar kita ngomongin pelan-pelan. Soalnya kalau kayak gitu kan pemikiran kita sama pemikiran orang tua itu udah beda gitu ya, Mas. Nah, kayaknya ini udah masuk pertanyaan terakhir nih, Mas. Alhamdulillah. Seneng ya, Mas. Udah mau selesai. Berita hoax kan sekarang ini lagi rame. Apalagi kayak media sosial kayak gini kan banyak banget. Gampang banget kalau kayak kita mengakses tentang apa itu. Nah, gimana cara biar kita kita bisa lakuin Kalau biar terhindar dari berita hoax itu sebenarnya simpel, tidak harus kita berpikir kritis. Sebenarnya
makin majunya zaman itu makin mudah membedakan mana berita hoax sama mana yang berita yang sebenarnya. Seperti gampangannya kita nyari referensi atau dari mana berita itu disebarkan. Misal kalau dari blogspot, WordPress dan lain-lain itu mungkin bisa beritanya hoax. Melainkan kalau dari Detik, Kompas, CNN itu kan mesti mereka sebelum melakukan upload berita mereka mesti riset dulu ke beberapa bidang dan lain-lain. Berarti mempelajari atau cari-cari tahu. Nah, kalau semisal dikaitkan dengan berpikir kritis kayak tadi kita cari nih jangan dari satu sumber. Misal dari kita tahu dari Detik, nah terus kita cari lagi nih dari Kompas itu mengatakannya kayak gimana, dari CNN bilang kayak apa. Nah semisal udah dapat dari minimal 3 lah sumber itu, terus kita cari nih jalan inti pembahasan mereka itu di mana, terus mungkin bisa dipercaya. Oke, kalau itu kan penjelasan buat kita yang paham tentang internet. Kalau buat orang tua sendiri kan kadang ada grup orang tua gitu ya Mas, yang ya misalnya grup ibu-ibu lah, ibu-ibu gitu. Betul. Nah itu tuh kadang sering nge-share info yang nanti bakal kayak ngomongin jangan ini jangan itu gitu loh Mas. Kak banyak gampang banget gitu. Nah Mas kalau ngerti kayak gitu buat orang tua kayak gimana sih Mas? Kalau sebenarnya sering sih bapakku ngirimin kayak berita jangan makan ini nanti kayak gini. Gitu. Terus ada juga waktu zaman kita kecil jangan nelen permen karet ntar ususnya lengket. Iya bener banget, aku pernah tahu itu. Nah, mungkin kalau kayak gitu kita kasih tahu nih bahasanya kasarannya ya, orang tua kita kan sama kita udah beda zaman, beda pemikiran beda pemikiran. Kita kasih tahu Pak ini tuh salah, terus kita kasih alasan juga kenapa ini bisa dibilang salah, ada risetnya dan lain-lain, baru ntar mungkin orang tua percaya. Terus ke depannya orang tua mungkin sebelum ngirim berita itu tanya dulu nih ke kakak kita mengenai berita ini benar atau enggak gitu sih. Oke. Wah keren banget nih Mas Era udah jelasin panjang lebar dan kita udah ke pertanyaan terakhir tadi. Berarti ini udah selesai ya Mas, makasih banget. Tapi sebelum aku tutup, aku mau minta closing statement Mas tentang critical thinking. Critical thinking, closing statement. Ya mungkin perbanyaklah kita belajar mengenai hal-hal baru yang ada di masyarakat, terutama kan adik-adik semua udah memasuki jenjang perkuliahan, di mana jenjang perkuliahan ini menuntut adik-adik lebih memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan SMP atau SMA. Terus selain itu juga perbanyak kalian bertanya mengenai berita-berita ini itu, di mana itu juga bisa berguna untuk kehidupan sehari-hari kita. Jangan malu untuk bertanya. Iya. Nah, makasih ya Mas udah nemenin kita, aku dan teman-teman maba semuanya buat ngobrol tentang critical thinking. Tapi sebelum aku tutup, biar nambah semangat nih yang di rumah, gimana kalau kita jargon dulu? Jargon PKMMT. Oke, kan gini, we are young, ready to take action gitu ya Mas. We are young, ready to take action. Ayo Mas, 1, 2, 3, 5. PKMMTJ 2021. We are young, ready to take action. Makasih Mas. Ya, sama-sama.